Saudara-saudaraku, shalom semua. Shalom, shalom. Baik saudara, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita bawa dalam doa dulu ya. Haleluya. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh sehat, kami boleh bersekutu bersama saudara seiman walaupun melalui Zoom Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Kini saatnya Tuhan kami akan mendengar sebagian dari firman yang telah kami siapkan Tuhan. Biar firman yang renungan ini boleh menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengar. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan jam-jam ini dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Haleluya. Amin. Baik saudara, puji Tuhan, hari ini diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Saya bersyukur biar firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kita yang mendengar, menjadi kekuatan bagi kita. Saudara, hari ini kita akan belajar ya. Ada beberapa orang yang taat mendengar suara Roh Kudus ya. Kita percaya saudara, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin. Amin ya saudara, kita percaya ketika Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa, ampuni dosa saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Maka pada saat itu juga saya percaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita, orang percaya. Amin. Baik saudara ya, jadi kita akan belajar ada beberapa orang yang benar-benar dia mendengar suara Roh Kudus saudara ya. Karena apa? Mereka mendengar suara Roh Kudus sehingga mereka apa yang mereka lakukan? Yaitu get up and step ya. Get up and step, bangkit dan melangkah. Ya, jadi saya beri judul pada malam hari ini yaitu get up and step ya, bangkit dan melangkah. Nah, ketika kita dengar suara Roh Kudus, kita mau merespon, kita mau melangkah. Apa yang akan terjadi saudara? Ya, kita percaya rencana Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Ya, jadi ketika kita merespon suara Roh Kudus, itu akan apa saudara? Mendatangkan apa? Ada satu rencana Tuhan bagi orang lain yang nantinya berguna bagi orang banyak, gitu saudara ya. Jadi setiap rencana Tuhan itu baik, ya. Jadi ketaatan kita akan membawa berkat bagi orang lain ya. Dan saya percaya sesuatu yang besar pasti terjadi kalau kita merespon suara Tuhan ya saudara. Nah, saya juga mau belajar ya. Kita mau belajar akan dengar-dengaran, kita mau belajar peka akan suara Roh Kudus. Kadang-kadang kita sudah mendengar tetapi kita menganggap remeh, ya enggak? Biasa-biasa aja, kadang-kadang menyepelekan gitu saudara ya. Padahal itu suara Roh Kudus sedang menegur kita, menegur saudara dan saya ya. Jadi kita harus belajar peka akan suara Roh Kudus, karena kita percaya dia akan menuntun saudara dan saya. Nah, hari ini kita akan belajar dari orang-orang yang taat akan suara Roh Kudus. Nah, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 8 ayat 4-8. Ya, mungkin kita bisa buka Alkitab kita masing-masing. Kisah Rasul 8 ayat 4-8. Ya. Kisah Rasul 8 ayat 4-8. Mungkin ada yang sudah dapat, bisa tolong dibacakan? Yang sudah dapat tolong bisa dibacakan dengan suara yang keras. Kisah Rasul 8 ayat 4-8. Yang sudah dapat tolong dibacakan. Baik, begini firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 4
sampai 8. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Oke, baik. Saya sambung dengan Kisah Rasul 8 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan. Kisah Rasul 8 ayat 26 dan 27. Saya bacakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Baik saudara, yang pertama yang kita mau pelajari dari orang yang dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Yang pertama yaitu Filipus, yaitu dia mendengar suara malaikat, dikatakan dia bangkit, get up and walk. Ya, jadi dia bangkit, dia meresponi panggilan Tuhan, meskipun dia tidak mengerti, saudara. Ya, karena apa, saudara? Ya, di dalam perikop ini kita melihat bahwa Filipus sedang sibuk dengan pelayanannya di kota Samaria. Ya, dikatakan tadi bahwa Filipus dia melayani orang-orang di kota Samaria. Dan banyak tanda dan mujizat yang terjadi di sana, di dalam pelayanannya Filipus. Ya, luar biasa, saudara. Banyak yang mengikutinya, yang membuktikan bahwa betapa luar biasanya nama dan kuasa Tuhan kita Yesus. Ya, saudara. Di sana banyak terjadi mujizat. Ya, banyak orang disembuhkan, yang kerasukan setan disembuhkan. Ya, yang sakit disembuhkan, ya, yang lumpuh berjalan, kuasa kegelapan dihancurkan, ya, kesembuhan pun terjadi, saudara. Jadi banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga terjadi revival yang begitu luar biasa, saudara. Terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa, ya. Tapi di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa itu, saudara, ya, Filipus tiba-tiba mendengar suara Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk dia bangkit ke tempat yang sunyi dan jauh. Coba kadang-kadang kalau kita pikir, secara manusia, Filipus bisa aja, saudara, komplain, ya, bisa komplain kepada suara Kudus. Dia nggak mau dengerin, ya. Karena apa? Dia sedang melayani di Samaria. Samaria ini dengan sibuk pelayanannya di sana, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di Samaria, dan dia pun juga sedang melayani Tuhan di Samaria, ya nggak, saudara? Secara manusia dia lagi di zona nyaman, ya nggak? Kalau boleh bilang, kadang-kadang kita melayani di suatu tempat, kita udah merintis dari yang kecil sampai besar, kita udah dalam keadaan zona nyaman gitu, saudara. Kadang-kadang, ya, dengan pelayanan kita di tempat itu, ya, semakin banyak jumlah jemaatnya, cuma orang percaya terima Yesus semakin banyak. Tapi, saudara, tiba-tiba ada suara khusus, dia bilang, pergi ke jalan yang sunyi. Coba, saudara, kira-kira secara manusia kita pikir, apa sih Tuhan ini? Saya juga kan bukan lagi nyantai-nyantai, saya bukannya nggak bekerja, saya juga lagi melayani Tuhan. Kenapa kok saya sedang lagi istilah nyamannya pelayanan di tempat ini, kenapa saya disuruh pergi ke tempat yang lain gitu? Ya nggak, saudara? Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti, saudara. Tuhan ingin kita kemana, dan kita percaya saja deh, ada satu rencana Tuhan yang besar buat kita. Amin. Kita percaya, saudara. Jadi
Jangan menurut kita pelayanan, jangan menurut akal pikiran kita. Ya enggak? Kita harus ikuti maunya Tuhan. Ya. Menurut kita segini sudah cukup nih pelayanan nih. Ternyata Tuhan bukan maunya begitu. Rencana Dia terhadap saudara dan saya lebih besar. Ya enggak, saudara? Percaya saudara, amin. Kita percaya Tuhan akan memakai saudara dan saya untuk suatu rencana yang lebih besar. Ya, kita percaya ketika kita dengar suara Roh Kudus berbicara dalam hati kita, kita percaya ada satu rencana yang besar. Ya, ada satu rencana yang besar. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tapi karena Filipus taat akan suara Roh Kudus, ya, dia berangkat, saudara. Dia get up and step. Nah, itulah ciri-ciri orang yang mendengar suara Roh Kudus. Dia bangkit, dia melangkah. Walaupun dia nggak mengerti apa sih maksud Tuhan, ya nggak? Dia bangkit dan melangkah ke jalan yang sunyi yang telah ditentukan oleh Roh Kudus. Nah, di sana dia berjumpa dengan siapa, saudara? Di sana dia berjumpa seorang pembesar, saudara. Ya, dikatakan sini dengan sida-sida Ethiopia. Wow, dia bendaharawan dari Kandake. Itu seorang apa, saudara? Sida-sida itu pejabat, ya nggak, saudara? Dia seorang pejabat, bukan orang yang biasa-biasa loh, saudara. Ya nggak? Di sini katakan sida-sida, ya, berarti dia itu seorang pejabat yang punya kedudukan yang banyak disegani orang, dihormati, ya nggak? Nah, jadi Filipus nggak mengerti, ternyata dia bertemu dengan di sana dengan sida-sida ini yang dari Ethiopia. Yang kemudian Filipus ngapain, saudara? Ternyata Filipus di sana suruh memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada sida-sida itu. Kemudian sida-sida itu percaya kepada Yesus karena kabar baik yang disampaikan oleh Filipus. Wah, luar biasa, saudara. Kadang-kadang kita mengukur pelayanan kita, wah, kita puas nih dengan pelayanan kita segini, sudah merasa puas. Tapi Tuhan mau kita diangkat lebih lagi, pelayanan yang lebih besar lagi. Ya, Tuhan bilang, orang yang setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi kita percaya ketika Tuhan memilih kita, menyuruh kita, memberi tugas kepada kita, ada sesuatu yang besar pasti terjadi. Ya, luar biasa, saudara. Ya, Filipus bangkit, dia melangkah, dia pergi dari tempat pelayanannya yang penuh dengan buah yang dihasilkannya dengan luar biasa. Coba, saudara, boleh bilang di Samaria pelayanannya udah cukup sukses, saudara, ya. Tapi karena dia dengaran akan suara Roh Kudus, dia pergi, dia berangkat, saudara, dia tinggalkan, ya, karena dia percaya ada satu rencana yang lebih besar, ya. Kenapa, saudara, lebih besar? Saya bilang, dia ketemu sida-sida ini bukan orang sembarangan, saudara, ya nggak? Seorang pejabat. Kalau yang saya pelajari, ketika kita dalam penginjilan, ya, kita harus mencari orang damai. Nah, itu, saudara, ya. Jadi rumusnya, istilahnya nih, kalau di dalam penginjilan, kita harus cari orang damainya, saudara. Ya, misalnya apa? Kepala suku dari daerah itu. Nah, kalau kita sudah bisa menaklukkan kepala suku itu, maka yang bawah-bawahannya tinggal ngikut aja, saudara. Ya nggak? Nah, jadi yang saya pelajari, jadi ketika kita masuk ke satu daerah, kita harus cari orang damai. Ya, orang damai itu yaitu pemimpin dari tempat di mana kita berada. Ya, kita harus mempunyai koneksi, hubungan yang baik kepada kepala suku di tempat itu. Nah, di sini Filipus bertemu dengan sida-sida itu. Ya, akhirnya apa, saudara? Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, ini suatu apa ya?
suatu prestasi yang luar biasa kalau menurut saya. Karena apa? Dia bukan bertemu dengan orang yang sembarangan gitu, saudara. Secara manusia, kalau kita tiba-tiba disuruh ketemu jenderal, suruh nginjilin seorang jenderal, deg-degan nggak, saudara? Ya, pasti kita merasa, wow, siapa kita? Ya nggak? Siapa saya? Suruh bicara dengan orang itu. Dia orang terpandang, ya, pejabat tinggi, ya. Ada rasa takut nggak, saudara? Ada, saudara. Ya, pasti ada rasa takut. Ada rasa takut. Jadi, tapi ketika kita mendengar suara Roh Kudus, jangan takut, saudara, ya. Kita juga harus sedangkan sida-sida itu, ya, sida-sida itu bukan orang Yahudi, saudara, ya. Tapi Filipus disuruh bertemu dengan sida-sida itu oleh Tuhan, ya. Dia orang Ethiopia. Akhirnya dia menerima Injil dan diselamatkan. Sekarang kita juga harus berdoa, saudara, agar apa? Kita diberi kepekaan akan suara Roh Kudus. Sekalipun kita tidak mengerti kadang-kadang, ya, karena itu pasti akan membawa berkat yang luar biasa, berkat yang besar. Rancangan Tuhan pasti luar biasa buat hidup kita. Amin. Nah, lalu yang kedua kita lihat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 10-19. Kalau yang sudah ketemu bisa tolong dibacakan. Kisah Rasul 9 ayat 10-19. Tolong dibacakan dengan keras, ya. Kisah Rasul 9 ayat 10-19. Ada yang sudah ketemu? Ya, tolong dibacakan, sudah ketemu. Kisah Rasul 9 ayat 10-19. Begini firman Tuhan. Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Baik, saudara. Yang kedua di sini yang kita pelajari apa? Bangkit dan melangkah meski ada rasa ragu dan takut, saudara, ya. Meski ada ragu dan takut, ya. Di sini dikatakan di Kisah 9 ayat 13 dan 14 dikatakan, "Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Jadi Ananias ini tahu persis, saudara, siapa
siapa yang akan ditemui, ya nggak saudara? Dia tahu persis, ya, dengan kuasa penuh imam-imam kepala, dia tahu persis bahwa orang itu penganiaya murid-murid Yesus dan pengikut Yesus, ya. Tapi ketika Ananias diutus, meskipun dia merasa ragu dan takut, saudara, ya, tapi dia juga get up and step, ya, bangkit dan melangkah, saudara. Jadi cuman tidak hanya dengar doangan, saudara, ada action yang dilakukan. Dia bangkit dan melangkah, ya. Ananias diutus Tuhan meskipun dia takut, saudara. Saudara, percayalah, orang ketika saudara dan saya, ya, diutus oleh Tuhan, pasti kita diberi kuasa, saudara. Ya enggak? Pasti diberi kuasa. Ada rencana Tuhan yang besar, ya. Dan sesuatu yang besar pasti terjadi. Ya enggak, saudara? Jadi secara manusia kita pikir kita akan bertemu dengan seorang ini yang suka membunuh pengikut-pengikut Yesus, saudara. Yang suka menganiaya orang Kristen. Coba, saudara, kira-kira kita kok disuruh berjumpa dengan orang itu, dan dia punya surat kuasa dari imam-imam boleh membunuh pengikut Yesus. Wah, ngeri nggak, saudara? Ngeri ya, saudara? Ngeri. Soalnya kita akan bertemu dengan seorang pembunuh yang sadis gitu loh, ya nggak? Tapi karena dia taat juga dengan suara Roh Kudus, dia bangkit dan melangkah, saudara. Dia melaksanakan apa yang Roh Kudus inginkan dalam hidupnya. Jadi kita percaya, saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita, ya. Dia akan juga memberikan kita suatu kekuatan, ya. Dia akan memberi kita kuasa, ya, yang mustahil dibuat menjadi mungkin, saudara. Karena kita berjalan dengan Allah yang pencipta langit dan bumi. Amin. Nah, jadi kita percaya ketika Roh Kudus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil, pasti itu menjadi mungkin karena kita percaya kita berjalan dengan siapa? Allah yang luar biasa. Amin. Nah, di Kisah Rasul 9 ayat 15 dikatakan, tapi firman Tuhan kepada Ananias dikatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa yang lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, seringkali Tuhan memakai kita menurut porsi, menurut kemampuan kita. Ya enggak? Dia tahu sekali siapa kita. Amin. Dia tahu sekali siapa diri kita. Sehebat apa kemampuan kita. Ya enggak, saudara? Dia tahu. Nah, ini saudara, mungkin Ananias ini akan dipakai seperti api yang kecil, saudara. Ya enggak? Lilin yang kecil, ya. Untuk apa? Untuk dia menjangkau Saulus yang nanti menjadi Paulus menjadi bintang yang terang, ya enggak? Nah, mungkin Tuhan memakai kita mungkin sebagai lilin yang kecil, ya enggak, saudara? Mungkin kita jadi lilin yang kecil, enggak apa-apa, saudara, ya, enggak apa-apa. Lilin yang kecil pun juga Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Dia, untuk menjangkau bintang yang besar. Saya umpamakan Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, ya. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena ada yang memberitakan, Ananias, ya, lilin yang kecil itu. Karena ada lilin yang kecil, ya, dia menjadi bintang yang besar yang bisa menjangkau seluruh dunia, ya enggak? Dia bisa memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi doang, saudara. Jadi karena melalui Paulus, ya, bangsa-bangsa juga menerima Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa-bangsa dan kita pun sampai ke Indonesia, kita menerima keselamatan.
Ya, karena apa saudara? Karena ada Paulus, ya, yang dulunya Saulus, seorang pembunuh besar, yang bertobat karena ada orang yang memberitakan kabar baik, Ananias kepada Saulus. Ya, saya percaya setiap kita dipakai menurut porsinya masing-masing. Ya, jadi nggak usah kita merasa kita lebih rendah atau kita boleh menyombongkan diri. Nggak usah saudara. Ya, Tuhan mau memakai kita pada porsinya. Pada porsinya. Dia tahu kemampuan kita. Dia punya rencana yang besar pada setiap kita. Ya, jadi di dalam pelayanan kita nggak usah main sikut-sikutan saudara, ya nggak usah kita iri-irian. Kok dia dipakai lebih inti? Saya tuh cuman rapiin gereja, ya, saya cuman beres-beresin gereja. Nggak usah. Kita bersyukur masih dipakai Tuhan, walaupun bersihin gereja, walaupun ngerapin gereja saudara. Ya, untuk apa? Kita merapikan gereja untuk ada suatu ibadah yang besar, ibadah agung, ya nggak? Kalau nggak ada orang yang merapikan gereja, bagaimana saudara? Gerejanya berantakan, ya nggak saudara? Kita semua dipakai menurut porsinya. Jadi nggak ada alasan kita untuk saling iri hati di dalam pelayanan. Nah, terusnya di sini dikatakan bahwa seandainya saya mengabaikan suara Roh Kudus, saudara, ya, seandainya nih, saya udah dengar nih perintah nih, suruh ada tugas, tapi saya anggap remeh gitu, saudara. Saya anggap udah biasa-biasa aja gitu ya. Terus apakah rencana Tuhan jadi gagal, saudara? Kira-kira kalau saudara mendapat tugas ya dari Tuhan dan saudara menganggap remeh, tidak melaksanakannya, kira-kira rencana Tuhan jadi gagal nggak gitu, saudara? Gagal nggak? Tidak, saudara. Tidak. Ya, rencana Tuhan tidak bisa gagal, saudara. Ya, Tuhan bisa memakai siapa, saudara? Tuhan bisa memakai, apalagi Alkitab katakan, Tuhan bisa memakai batu-batu untuk memuji Dia. Wow, saya merinding, saudara. Ketika saya mendengar firman katakan demikian, Tuhan bisa memakai batu-batu untuk memuji Dia. Kalau kita tidak mau memuji Dia, wow, dahsyat nggak, saudara? Jadi jangan pikir kita nih nggak melakukan tugas Tuhan tuh seolah-olah kita jadi rencana Tuhan jadi gagal. No, jangan pikir itu, saudara. Tuhan bisa memakai apapun untuk supaya rencana besarnya terlaksana. Amin. Kita percaya Tuhan bisa memakai siapapun, memakai mau orang kecil, anak kecil, orang besar, dewasa, semua bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Yang penting kita mau, kita siap, saudara. Amin. Kita mau siap. Tuh, Tuhan tidak mencari orang yang pintar, ya. Tuhan nggak cari orang pintar, nggak cari orang yang cakep gitu loh, yang handsome, ya. Enggak, saudara. Tuhan mau memakai siapa saja yang mau, asal mau, saudara. Ya, bersedia. Tuhan melihat orang yang siap dan mau. Ya, Tuhan gak cari orang yang pintar bicara, yang pandai. Musa tidak pandai bicara, saudara. Ya gak? Ketika dia mau menghadap Firaun. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan memberi penolong kepadamu, Harun, saudaranya. Ya gak? Banyak cara Tuhan supaya apa yang menjadi programnya pasti terlaksana. Ya. Jadi ingat, saudara, ketika Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara sama kita, memberi satu tugas, ingat, jangan anggap remeh, saudara. Ya. Kita masih bersyukur kita dipakainya, saudara. Ya. Jangan sampai kaki Dian itu dipindahkan ke orang lain, saudara. Ya enggak? Jangan, saudara. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Ya enggak? Saudara dan saya sangat berharga. Dia memilih kita, mau memakai kita sebagai alatnya. Ya. Jadi siapa di tempat ini yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau dipakai Tuhan?
Saya percaya kita semua mau dipakai Tuhan. Amin. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Ada satu rencana yang besar, ya, untuk saudara dan saya. Jadi, kita mau dipakai Tuhan. Setelah kita lahir baru, kita percaya ada satu rencana Tuhan yang besar buat saudara dan saya yang harus kita lakukan. Ya. Yang saya ingat dalam pikiran saya, ada satu tugas yang mulia yang Tuhan berikan pada setiap kita. Bukan kepada hamba Tuhan saja, bukan kepada pendeta saja. Kepada setiap orang percaya ada satu tugas, yaitu beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka. Ya nggak, saudara? Itu tugas kita, saudara. Tugas kita semua. Bukannya tugas hamba-hamba Tuhan saja. Setiap orang percaya itu tugasnya. Jadi berdoalah agar Tuhan memberi kita kemampuan untuk mendengar, merespon, bahkan melangkah. Ya, melangkah. Karena apa, saudara? Ada orang yang mendengar, tapi diam aja, saudara. Ya, ada yang tergerak, tapi tidak bergerak. Ya nggak? Dengar ya udah, tidak melakukan, nothing to do istilahnya. Nggak melakukan apapun. Ya. Lalu yang ketiga di sini dikatakan di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus. Cornelius, di sini dikatakan yang ketiga apa? Cornelius, seorang yang dengar-dengaran juga akan suara Tuhan. Dia apa? Get up and step. Ya, dia bangkit dan melangkah juga, saudara. Jadi ini orang yang ketiga yang kita harus pelajari dari dia, yaitu Cornelius. Cornelius meskipun dia seorang Romawi, ya, dia peka dan takut akan Tuhan. Ya, waktu dia mengenal Petrus, dia tidak mengenal Petrus, saudara. Tapi karena Roh Kudus yang menyuruh, mengutus dia, membawa Petrus ke tempat dia, maka dia lakukan. Dia mengutus anak buahnya untuk mencari Simon Petrus itu, saudara. Nah, walau dia tidak mengenal Petrus, tapi karena Roh Kudus yang mengutusnya, maka Cornelius bangkit mengutus orang-orangnya untuk apa? Menemui Petrus, ya, untuk mengundang ke rumahnya untuk menemui dia, saudara. Untuk menemui dia. Ada apa? Ya.